Apa informasi terkini dari kasus dugaan korupsi yang kemudian menjerat Gubernur Papua Lukas NMB? Ada rekan kami Samsul Ma'arif di Papua dan juga Paramita Dwi yang berada di gedung KPK Jakarta yang akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Kita menuju ke Papua terlebih dahulu, ada Samsul Ma'arif di sana. Selamat sore Samsul Ma'arif, bagaimana kondisi terkini di Jayapura, Papua hingga saat ini? Ya, Ken dan pemirsa, untuk kondisi terkini, utamanya kondisi keamanan di Papua saat ini, dari pantauan kami untuk wilayah kota Jayapura maupun kota Abipura itu masih kondusif, tidak ada perkumpulan massa, pendukung atau simpatisan dari Gubernur Papua Lukas NMB maupun penjagaan-penjagaan khusus yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Yang ada adalah patroli memang yang sering dilakukan oleh petugas kepolisian di sekitar lokasi, patroli rutin maksud kami yang sering dilakukan, yang gelar untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua. Namun tidak demikian halnya di kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB yang terletak di Poya Tengah, Distrik Muara Tammini. Di sana tadi kami sempat ke kediaman dan dari pantauan kami ratusan massa pendukung atau keluarga maupun simpatisan dari Lukas NMB yang berdiam di depan gerbang atau depan kediaman. Mereka berjaga-jaga setiap hari di lokasi tersebut untuk mereka melarang Gubernur Papua Lukas NMB untuk meninggalkan kediamannya. Mereka khawatir ketika Gubernur meninggalkan kediamannya maka keselamatannya akan terancam seperti itu. Memang tadi ada beberapa poin yang disampaikan ketika baik simpatisan, keluarga maupun masyarakat dan tokoh pemuda menggelar konferensi pers di depan kediaman. Mereka menilai bahwa mereka hanya membolehkan perawatan dilakukan di dalam kediaman pribadi mereka, tidak membiarkan Gubernur Lukas NMB ini untuk keluar dari kediaman baik untuk pemeriksaan kesehatan ataupun untuk pemeriksaan untuk memenuhi undangan KPK. Mereka bersikeras, mereka tidak membiarkan Gubernur Lukas NMB untuk meninggalkan lokasi meskipun itu alasan kesehatan. Dan kedua, mereka juga meminta agar KPK tidak memaksakan kehendak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB dengan alasan faktor kesehatan tadi, seperti itu. Dan memang dari pantauan kami aksi blokade yang dilakukan oleh para simpatisan dari Lukas NMB ini memang tidak mengganggu masyarakat umum karena mereka hanya menutup jalan ke arah kediaman untuk akses dari penghubung antara Papua dengan Papua ini memang tidak terganggu seperti itu. Itu dulu singkatkan laporan kami dari Papua. Kita kembalikan dulu ke Anda di Jakarta. Terima kasih Samsul Ma'arif mengabarkan dari Jayapura, Papua. Kita beralih ke gedung KPK Jakarta. Ada Paramita Dwi di sana. Paramita, sudahkah ada informasi terbaru berkaitan dengan sikap maupun juga respon yang akan dilakukan KPK pada Gubernur Papua Lukas NMB yang sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan KPK? Ya baik, benar sekali kan Ane dan juga pemirsa, pihak KPK saat ini rencananya akan melayangkan surat kedua untuk pemanggilan terhadap Gubernur Papua yaitu Lukas NMB dengan waktu secepatnya, yang dimana memang pihak KPK sudah memberikan surat pertama pada tanggal 12 September dipanggil sebagai saksi namun tidak hadir dikarenakan sakit, dan juga pemanggilan kedua pada tanggal 26 dipanggil sebagai tersangka namun tidak hadir kembali dengan alasan yang sama yaitu alasan sakit. Yang dimana pemanggilan ketiga ini ataupun sebagai tersangka akan dilayangkan secepat mungkin, namun kami masih menunggu kapan surat tersebut akan diberikan kepada Gubernur Papua yaitu Lukas NMB. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan yaitu Ali Fikri berharap Lukas NMB kooperatif terhadap pemanggilan ini dikarenakan ini merupakan kesempatan bagi Gubernur Papua yaitu Lukas NMB untuk menyampaikan langsung perkara ini ke pihak penyidik KPK. Adapun mengenai kesehatan tentu akan dipertimbangkan oleh pihak KPK, yang dimana memang pihak KPK menginginkan Gubernur Papua yaitu Lukas NMB untuk hadir ke Jakarta
terlebih dahulu dan juga akan segera langsung dilakukan pemeriksaan secara independen, yaitu pihak KPK sudah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk mengetahui keadaan ataupun kondisi dari Gubernur Papua Lukas NMB, yang dimana jika memang dari hasil pemeriksaan dilakukan KPK nantinya akan diambil keputusan dan mempertimbangkan berikutnya jika memang perlu dilakukan perawatan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan juga seperti diketahui kemarin pada tanggal 28 September pihak dari Komnas HAM yaitu Ahmad Taufik Damanik didampingi oleh komisioner yaitu BK Hapsara dan juga Khairul Anam datang ke Papua untuk melihat kondisi langsung seperti apa kondisi dari Gubernur Papua. Dan memang ia melihat kondisi dari Lukas NMB masih belum fit ataupun memang tidak sehat, namun dengan kedatangan dari pihak Komnas HAM ke kediaman langsung yaitu di Papua tidak mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPK atas kasus ini. Demikian dapat kami kabarkan langsung dari gedung KPK. Kita kembalikan sementara ke Anda, Ken, di studio. Terima kasih rekan-rekan informasinya. Paramita Dwi dari gedung KPK Jakarta, sebelumnya Samsul Ma'arif dari Jayapura, Papua.